Herianti ada? Hadir, Pak. Ahmad Naufal Ramadhani ada? Hadir, Pak. Amalia Maharani ada? Hadir, Pak. Anita Diah Rahayu ada? Hadir, Pak. Mana kameranya nggak ada? Oh iya. Anissa Eka Banawati. Hadir, Pak. Mana? Anissa nggak ada kameranya? Tadi masih siap-siap, Pak. Oke. Arsita Putri Aziz ada? Hadir, Pak. Mana Arsita? Belum ini kok. Pakai Gelap hijab, ya? belum pakai. Oh, begitu. Baru bangun tidur semua ya? Saya belum tidur. Oke. Saya cek dulu. Audrey Michelle Sutanto. Oke. Nanti Mbak Michelle lagi yang rekam ya? Aurora Fitri Dwi Herianti ada? Aurora Fitri. Oke. Azhar Mauli Siregar ada? Hadir, Pak. Dinda Kusuma Hesti ada? Hadir, Pak. Elisa Van Dwika Satya Praja ada? Hadir, Pak. Fadila Sekar Kinasih ada? Hadir, Pak. Faris Hibani Saputra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Grafta. Hadir, Pak. Ida Bagus Gede Suta. Hadir, Pak. Juan Martin Nainggolan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Arif Prasetya. Hadir, Pak. Arif Prasetya. Oke. Hadir, Pak. Niputu Semara Putri. Hadir, Pak. Mana kok nggak ada kameranya? Maaf, Pak, saya pakai 2 device, jadi satunya untuk laptop yang ada fotonya, satunya untuk mikrofon ya, Pak, karena laptop saya mati. Oh gitu. Ya, Pak. Raden Rara Nuraliza Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Renanda Dewantara. Renan. Hadir, Pak. Oke. Reynaldo Mario. Hadir, Pak. Mana kameranya? Ada masalah Reynaldo kameranya? Lagi dicoba, Pak.
Ricky Fajar Cahyadi ada? Hadir, Pak. Runeva Adami. Ya. Runeva ada? Hadir nggak Runeva? Oke. Seli Azahra ada? Hadir, Pak. Seli. Habis Seli, Sherly Rosalina. Hadir, Pak. Sherly. Oke. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Mana penyanyi? Siti Nurhaliza. Hadir. Oke. Sofia Indah. Hadir, Pak. Sofia Indah. Lama sekali zoomnya nih, nggak nunjukin. Coba ngomong lagi, Sofia Indah. Hadir, Nah, Pak. oke. Kayaknya kalau nggak keras suaranya tuh zoomnya nggak pindah-pindah tuh kameranya. Zaim Rafiki. Hadir, Pak. Oke. Yang masih belum jelas nih. Runeva Adami, ada nggak Runeva? Ada masalah jaringan? Tangga? Saya hubungi juga nggak dijawab, Pak. Iya, maksudnya belum dijawab. Ini partisipannya sudah 30, satunya siapa ya? Apa ada yang pakai 2? Tadi Pak Saya- Putri, Pak Semara Putri. Ya. Iya, 2 ya. Seman Putri pakai 2 ya. Oke. Semoga sehat. Apa? Ada ketawa nih. Oke. Saya penampilan beda karena laptopnya dibawa anak saya gitu. Lagi pulang kampung teman. Bawa laptopnya, jadi saya pakai PC. Semoga tidak mengurangi semangat ya belajar ya. Oke. Lanjut soal dulu ya. Kita bahas soal yang kemarin yang pertemuan ke-3 ya. Itu kan kemarin baru sampai nomor 6 ya. Iya, Pak, sampai nomor 6. 7 dari yang kalau yang dari bawah kemarin sampai mana ya? Sampai Runeva atau sampai Shelly ya terakhir? Seingat saya sampai Shelly, Pak. Shelly ya, Shelly Azahra ya. Nah sekarang harusnya si Runeva nggak ada lagi. Udah lanjut aja ke Ricky Fajar Cahyadi nomor 7. PT Aneka PKP produsen coklat membeli kakao atau buah coklat kepada saudara Agus yang tidak ber-NPWP senilai 50 juta rupiah. Jadi di laporan keuangannya itu ada persediaan masuk sebesar 50 juta, terus ada utang PPh 22, PPh pasal 22 yaitu sekitar 1,5 juta, itu karena dia tidak ber-NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi. Terus pembayarannya itu ada pengurangan kas, ada pengeluaran kas sebesar 48,5 juta.
48,5 juta. Pasal 22-nya berapa tadi? Pasal 22-nya tadi 1,5 juta, Pak. Berarti kan bagi aneka ada pembelian ya. Pembeliannya 50 juta. Terus kasnya 48,5. Terus PPh Pusat 2 terutang ya. 1,5. Kalau jurnal kan begitu ya. Terus gitu. Yang jelas dia lebih tarifnya lebih besar ya karena 100% karena non MPWP ya, dapat MPWP dan punya MPWP. Oke, ada yang lain? Sama ya. Oke. Nomor 8. Selanjutnya nomor 8. Reynaldo Mario. Jawaban nomor 8 itu yang pertama, perusahaan membuat bukti potong PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangannya Rudi. Namun PPh itu nggak disetor ke kas negara, melainkan diberikan kepada Rudi. Nah, setelah itu, habis itu perusahaan juga buat bukti potong PPh Pasal 21 atas pesangon yang tidak dapat dijadikan kredit pajak oleh Doni. Lalu pada laporan laba ruginya PT Sentosa ada penambahan beban gaji dan tunjangan sebesar 202.800.000. Habis itu di laporan posisi keuangannya ada utang PPh Pasal 21 atas pesangon sebesar 5 juta dan pengurangan kasnya sebesar 202.800.000. Oke. Pesangonnya itu berapa? 5% ya? 5% dikali 100 juta ya? 5 juta ya? Terus apa lagi nih? Nanti pasal 21 kita lapor di SPT masa pasal 21 ya atas gaji tunjangan Rudi dan pesangon Doni. Oke. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 Renanda Dewantara.
nomor 9, PT Delta PKP menjual karbon kepada PT Jatayu PKP 10 juta rupiah. Jawabannya, aspek pajaknya itu PT Delta memungut PPN sebesar 1 juta, dan atas pemungutan tersebut menjadi PK bagi PT Delta, sedangkan PT Jatayu menjadi PM. Terus pada laporan laba rugi PT Delta terdapat penambahan penjualan sebesar 10 juta, dan pada laporan posisi keuangan PT Delta penambahan kas 10 juta, sedangkan di PT Jatayu pengurangan kas 10 juta, dan penambahan persediaan sebesar 10 juta. Oke. Gampang ya. Kebetulan PKP semua, penjualan biasa ya. Pajak masukan pajak keluaran. Oke. Gampang lah, nomor 9. Nomor 10. Pak. Adin Rara. Ya. Bisa. Nomor 10, PT Delta PKP itu pemilik ruko yang diserahkan kepada saudara Agus non NPWP dengan nilai sewa 10 juta belum termasuk PPN. Aspek pajaknya PT Delta itu memungut PPN atas sewa ruko sebesar 1 juta. Lalu PPN yang dipungut akan masuk ke formulir 111AB bagian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung pada SPT masa PPN. Lalu pada laporan laba rugi akan masuk ke bagian pendapatan dari sewa, dan pada laporan keuangan terdapat penambahan kas sebesar 9 juta. PT Delta akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan sendiri sebesar 1 juta dan tidak dikreditkan. Penghasilan atas sewa bangunan tidak dimasukkan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak pada SPT tahunan. Sudah, Pak. Oke. Tadi PP sempat itu kan harusnya kan yang bayar kan Agus ya. Karena kan yang menyewa. Cuma karena Agusnya non NPWP maka otomatis beralih ke yang menyewa, yang menyewakan. Ya. Ternyata sebesar 10%. Ya. Terus karena ini final maka Delta tidak dapat mengkreditkan. Ya. Terus penghasilan rukonya jadi itu enggak, penghasilan PT Delta enggak apa penghasilan untuk penghasilan untuk penghitungan PP SPT tahunan enggak? Tidak, Pak. Mbak Rara? Tidak. Kenapa? Kenapa enggak? Kan penghasilan tuh. Final kan, Pak. Oh, iya kan, Pak. Jadi nggak masuk SPT tahunan. Boleh ya. Kan dia final maka tidak masuk ya. Termasuk biaya yang dikeluarkan juga misalkan ada notaris ya, atau ada pemeliharaan ruko ya, itu juga tidak dapat biayakan ya, karena penghasilan juga bersifat final maka biayanya juga tidak dapat dibiayakan. Ya, walaupun nggak diketahui ya buat jaga-jaga aja. Oke, nah, saya kira nomor 11. Selanjutnya nomor 11, ini Putu Semara Putri Cahyani.
PT Tiara sebuah PKP membayar SKPKB senilai 24,8 juta rupiah dengan rincian pokok 20 juta rupiah dengan sanksi bunga 4,8 juta rupiah. Nah, menurut saya di sini sanksi bunganya sebesar 4,8 juta itu tidak bisa tidak bisa dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan. Kemudian untuk pokok pajaknya 20 juta itu tergantung pada pajak masukan yang dibayarkan. Apakah pajak masukannya itu merupakan pajak masukan yang bisa dikreditkan atau tidak. Apabila dia merupakan pajak masukan yang bisa dikreditkan, maka dia otomatis menjadi kredit pajak, tapi tidak bisa dibiayakan. Sedangkan kalau dia PM-nya itu yang tidak bisa dikreditkan, maka dia pokok SKPKB ini bisa dibiayakan. Nah, kemudian di laporan posisi keuangan itu ada pengurangan kas senilai 24,8 juta dan pada laporan laba ruginya itu akan ada beban PPh sebesar 20 juta serta akun denda pajak penghasilan sebesar 4,8 juta. Kok ada pajak masukan dari mana? Atas sebelumnya Pak, yang kurang bayar. Bayar SKPKB. Kredit pajak. Tahu dari mana itu pajak masukan? Saya sempat baca beberapa contoh kasus yang di internet. Nah, katanya kalau PKP dengan ada SKPKB ini penentuan dia bisa dibiayakan atau enggaknya berdasarkan pajak masukan. Mohon koreksinya. Tapi ini kan nggak kelihatan di SKPKB, PPN atau PPH. Iya Pak, maka dari itu untuk pokoknya dia bisa dibiayakan atau tidak tergantung pada itu. Kalau SKPKB-nya PPH, SKPKB PPH badan misalkan. Apa ada masukan nggak? Kan ini nggak kelihatan SKPKB-nya kan bukan nggak jelas nih PPN atau PPH kan. Apakah yang dimaksud Mbak Semara tadi SKPKB PPN ini yang PT Tiara? Iya Pak, asumsi saya kalau dia SKPKB PPN, maka penentuan dia pokok utang pajaknya itu bisa dibiayakan atau tidak berdasarkan pajak masukannya Pak. Itu jelas ya. Ini kan nggak jelas sebenarnya. Kalau PPH, SKPKB-nya kan nggak ada hubungannya dengan pajak masukan ya. Tinggal pokok sama bunganya bagaimana perlakuannya kan itu ya. Kalau bunganya jelas untuk bisa dibiayakan ya kan. Kalau pokoknya kan tidak ya. Tidak dibiayakan di penghitungan PPH. Terus kalau ya. Ini kok rata-rata SKPKB-nya dikira PPN ya? Memang apa jawabannya sama atau dari mana? Oke. Nomor 12. Selanjutnya nomor 12. Muhammad Arif Prasetya. Iya Pak. CV Media membayar gaji kepada Roni yang merupakan anggota Persero sebesar 100 juta. Atas gaji yang diterima anggota Persero tidak menjadi objek pajak penghasilan karena sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf I sehingga tidak dipotong PPh pasal 21 dan atas biaya gaji tersebut tidak dapat dijadikan biaya sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf B. Pada laporan laba rugi terdapat beban gaji yang akan dikoreksi fiskal positif karena tidak boleh dijadikan sebagai biaya pada perhitungan PPh badan yaitu CV. Pada laporan posisi keuangan terdapat pengurangan kas sebesar 100 juta dan pengurangan modal sebesar 100 juta.
karena gaji termasuk ke dalam prive pada CV. Posisi prive bersaldo debit. Prive ini biasanya muncul dalam laporan perubahan modal yang mampu mengurangi jumlah modal CV sehingga akun tidak muncul dalam laporan neraca. Mohon koreksinya, Pak. Saya justru mau nanya, memang kalau Privo tuh dibaca prive ya? Benar nggak? Saya baru tahu. Mas Arif, tahu Privo kan ya? Iya, Privo, Pengurang Pak. modal ya? Enggak, saya nanya aja, iseng-iseng aja nih. Memang apa disebutnya prive ya? Atau prive atau apa? Saya baru tahu. Nggak apa-apa kalau iya Pak, prive itu ya udah nggak apa-apa gitu. Saya pengen tahu aja. Saya biasanya prive aja, mungkin bukan bahasa Inggris ya. Bukan orang Inggris. Oke ya, ya intinya ini prive ya. Prive, kenapa prive? Karena persero tidak dapat gaji ya. Dia hanya kalau dapat uang berarti dia pengurang eh, pengurang laba pengurang apa modal ya. Jadi masih banyak loh kesalahan yang ditemukan ketika perusahaan ini bentuknya CV. Karena CV kan kebanyakan rekan pemerintah, perusahaan kecil, ikutan proyek pemerintah gitu kan, terus tiba-tiba ada gaji buat pengurusnya atau pesero dalam arti ya. Itu masih banyak kesalahan di situ. Ya. Terus kadang dipotong 121 lagi. Ya. Oke. Lanjut berikutnya, kita jam 2 sampai setengah 5 ya. Jam 2 sampai setengah 5. Lanjut, Martin Nainggolan. Iya Pak. Nomor 13, CV Gempita membayar bunga pinjaman bank sebesar 200 juta rupiah atas pokok pinjaman 2 miliar dengan tingkat bunga 10%. Dana pinjaman ini digunakan untuk pembelian barang dagangan dan sebesar 400 jutanya digunakan untuk membeli saham di Bursa Efek. Kalau dari peraturan yang kena pajak penghasilan final itu hanya untuk penjualan saham di Bursa Efek, sehingga menurut saya Pak, yang 400 jutanya tetap menjadi biaya pinjaman bunga. Jadi biaya pinjaman bunganya sebesar 200 juta. Nah, itu bisa dijadikan pengurang dalam menghitung PPh di SPT tahunan. Kalau untuk di laporan posisi keuangannya terdapat pengurangan kas sebesar 200 juta, dan di laporan laba rugi terdapat penambahan beban bunga sebesar 200 juta. Nah, ini kan dia pinjam uang ya. Pokok pinjamnya 2 miliar. Bunganya 200 juta. Dana pinjaman ini digunakan untuk membeli barang dagangan dan sisanya untuk membeli saham. Tadi Mas Nainggolan terdapat bahwa bunga pinjamannya semua bisa dibiayakan ya? Iya. Kenapa bisa dibiayakan semua? Kalau di peraturan Pak, yang kalau untuk jual beli di Bursa Efek itu hanya penjualan Pak yang dikenakan PPh final. Itu kalau dari saya Pak, tapi mungkin kalau salah mungkin.
koreksinya, Pak? Sebentar. Oke, kalau memang seperti itu peraturannya, nanti kita lihat yang lain. Tapi kan ini kan 2 miliar kan apakah digunakan untuk usaha semua? Ini kan 400 juta untuk beli saham ya? Iya, Pak. Apakah beli saham ini termasuk ini apa, usaha? Tidak, Pak. Berarti harusnya semuanya bisa dibiayakan atau sebagian saja yang bisa dibiayakan? Oh, berarti kalau kalau bunganya tidak berhubungan dengan pembelian yang berhubungan dengan usaha gitu dikesampingkan gitu, dikecualikan, Pak. Iya, kalau bunga itu bukan bunga pinjaman itu kan sebenarnya boleh dibiayakan apabila berhubungan dengan usaha. Ya, ini kan konsepnya kan buat beli saham investasi. Oh, iya. Terus ada lagi selain itu tadi, saya tadi kurang mendengarkan semua. Akuntansi, Berarti gimana, Pak? akuntansi gimana, atau jurnalnya bagaimana, atau pelakunya gimana? Jadi kan dia ada nambah bunga apa pokok pinjaman ya, nambah utang ya. Iya, Pak. Kalau di laporan posisi keuangannya, Pak, dia ada pengurangan kas sebesar 200 juta, Pak. Kalau Kas di 200 juta. Oke. kalau di laba ruginya ada penambahan beban bunga sebesar 200 juta. Di neraca ada nggak? Di neraca ada nggak perubahan? Kan ada pokok pinjaman nih. Iya, Pak. Oh, berarti pengurangan hutangnya mungkin, Pak. Pengelolaan hutang. Iya, dia kan udah membayar bunga pinjaman 200 juta, jadi pengurangan kas sebesar 200 juta dan pengurangan hutang bunga pinjamannya 200 juta, Pak. Memang bunga pinjaman masuk neraca. Di sisi mana kalau masuk neraca bunga pinjaman? Pinjamannya naik nggak? Utangnya naik nggak? Utangnya naik, Pak. Oh, tadi nggak disebutkan ya? Oh, saya nggak dengar. Oh, itu ini ada penambahan beban bunganya sebesar 200 juta. Tapi tadi kalau misalnya yang terkait pembelian saham itu dikecualikan, berarti ada koreksi fiskal positif juga sebesar 40 juta. Nah, yang di neracanya apa aja perubahannya atas peminjaman uang ini?
Kalau di laba rugi tadi apa? Di laba rugi apa itu apa? Apa aja? Di laba rugi ada penambahan beban bunga, Pak. Ya, Bunga. 200 itu? juta. Selain itu ada nggak? Pembelian naik nggak? Pembeliannya, iya Pak. Ya kalau pakai metode metode periodik ya, pembeliannya naik. Kalau dia pakai metode apa ya? Dia pakai persediaan, maka persediaannya naik. Ya. Sebesar berapa? Sebesar 1.600.000.000. Oke. Itu di sisi laba rugi. Nah, di sisi neraca gimana? Ada perubahan nggak? Tahu neraca kan ya? Mungkin investasinya Pak. Investasinya naik sebesar 400 juta. Investasi naik. Investasi itu di mana? Di posisi mana? Di neraca di mana? Di bagian aset, Pak. Aset. Apa nama akunnya di sini? Bukan ini, bukan tambahan modal. Di sisi modal, di sisi kredit ya. Jadi mingguan nggak sih? Ya, mingguan. Iya. Gimana Mas Nurul? Di neracanya tadi bilang penambahan investasi ya di sisi aset berapa? 400 juta ya? 400 juta. Bukan penambahan modal di sisi kredit, di sisi pasifa. Kalau terkait itu saya kurang mengerti Pak. Oke. Saya pikir contohnya sama. Karena di kelas sebelumnya dianggapnya setoran modal. Ada penambahan setoran modal. Berarti di pasifa modal ada penambahan 400 juta. Nah, sebenarnya yang benar malah Mas Nainggolan ini. Ya, harusnya bukan penambahan modal ya. Pemodal kan sisi kredit ya, sisi pasifa ya. Yang benar investasi betul, investasi. Karena ini bukan sahamnya kita, tapi sahamnya orang lain. Kita beli saham berarti kita investasi. Ya. Oke, jadi di neraca ada penambahan investasi di sisi aset 400 juta. Cuma Mas Nainggolan ini saya godain ke setelah modal bingung langsung goyah gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga jurusan pajak ya. Pasti agak-agak inilah akuntansinya masih belum mantep lah, apalagi belum lulus wajar. Harus punya pendirian ketika ini investasi bukan setelah modal, kecuali kita dapat tambahan uang ya, modal atau kita menjual saham ya,
menjual saham, maka ada setor modal kan, itu baru di sisi modal. Oke, lanjut nomor 14. Kita sampai jam 3 ya. 3 ya. Jam 3 selesai. Kita masuk materi. Selanjutnya berarti Mas Suta. Suta. PT Raya menjual ruko atau gudang sebesar 2 miliar. Ruko tersebut disewakan kepada CV Aneka 50 juta untuk 1 tahun, sehingga secara fiskal beban penyusutan dilakukan koreksi fiskal. Nilai buku ruko sebesar 300 juta, sedangkan menurut perhitungan fiskal nilai bukunya sebesar 250 juta. Ada pemotongan PPh pasal 42, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5 juta untuk sewa ruko dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 50 juta untuk penjualan ruko. Keduanya tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Kemudian pada laporan laba rugi ada keuntungan penjualan ruko sebesar 1 miliar 750 juta, penghasilan sewa 50 juta, dan di laporan posisi keuangan ada pengurangan nilai dari akun ruko dan akumulasi penyusutannya. Kemudian penambahan kas sebesar 1,95 miliar untuk penjualan ruko dan 45 juta untuk sewa ruko. Sekian, Pak. Oke. Berarti dia ada penambahan penghasilan ya. Karena jual ruko 2 miliar. Di laba rugi ada penambahan penjualan ya, 2 miliar ya. Untuk PT Rayanya ya. Iya, Pak. Cuma kan PT Raya ini kan menjual ke siapa kan gitu ya. Menjual kemana dia? Tidak ada keterangannya. Oke lah, anggaplah PT X ya. Yang jelas PT Raya dia ada penghasilan atas penjualan ruko 2 miliar. Di sisi laba rugi ada apa tadi? Jadi laba ruginya PT Raya apa aja Mas? Keuntungan penjualan ruko 1 miliar 250 juta. Terus penghasilan sewa 50 juta. Penghasilan sewa 50 juta. Yakin nih? Katanya tadi PT Rayanya ngejual ke siapa nggak tahu. Emang Rayanya dapat sewa juga 50 juta. Itu sewanya ke CV Aneka. Memang yang menyewakan PT Raya, maksudnya? Iya. Tadi katanya ngejualnya nggak tahu ke siapa, kok tahu yang nyewanya Suta berarti yang nyewanya PT Raya berarti yang menyewakannya PT Raya berarti harusnya PT Raya ngejual ruko ke PT Raya juga dong. Kan tadi saya nanya, PT Raya itu ngejual ke siapa rukonya itu? Oh, saya kira ini. Itu saya salah mengerti soalnya, Pak. Oke, PT Raya ngejual ruko ke siapa? Ke PTX. Oke, PTX. Berarti
di laba rugi PT Raya ada penghasilan sebesar Keuntungan penjualan 1.750.000.000. Oke. Dari mana? Dari 2 miliar Kurang nilai buku fiskal. fiskal. Oke. Itu di sisi laba rugi. Terus ada lagi di sisi penyusutan di biaya, Biaya ada nggak? tidak ada. Ada ya. Berarti nanti nggak ada lagi penyusutan karena sudah dijual semua. Ya. Oke. Terus tadi penghasilan 50 juta jadi nggak? Sewa. Enggak, tidak. Berarti itu penghasilannya PTX. Nah, gitu. Oke. Terus di sisi neraca PT Raya gimana? Di neraca akun rukonya dihapus, berkurang, dan akumulasi penyusutannya juga Penyusutan juga berkurang. ada ya? Iya, dihapus. Terus penambahan kas sebesar 1,95 miliar. Penambahan kasnya berapa? 1,95 miliar. 1,95 miliar. Karena PPh 4E2 itu 50 juta. Oke. Terus bagi CV Aneka gimana? CV Aneka berarti melakukan pemotongan PPh 4E2 kepada PTX sebesar 5 juta. Kemudian CV Aneka kasnya berkurang 50 juta. Terus di laporan posisi keuangan juga menambah akun bangunan atau ruko 50 juta. Salah. Sewa juga. Berarti CV Aneka beban sewa 50 juta. Di mana itu? Di laporan laba rugi. Laba rugi. Ya sewa 50 juta. Nggak jadi penghasilan, nggak jadi. Penghasilan PTX. Oke. Terus sewa itu bisa dibiayakan nggak? Sewa tidak, karena sewa tanah dan bangunan masuk penghasilan final. Secara fiskal tidak dapat dibiayakan. Ya. Kalau mau muncul bukan sewa sih nggak masalah, kalau secara asuransi. Ya. Tapi secara fiskal dikoreksi. Itu kan dikoreksi karena jadi biaya. Begitu pun dengan pajaknya. Ya. Pajaknya tidak menjadi kredit pajak, ya, karena sifatnya final. Oke ya, nggak apa-apa. Saya sih menghargai teman-teman ngerjain bareng-bareng, dibahas bareng-bareng nggak masalah. Yang penting ngerti ya. Nah, ketika saya tanya, jangan sampai bingung ya, karena intinya kan kita belajar ya. Jangan sampai Anda nggak mengerti ya. Oke, masih ada 5 menit lagi. Selanjutnya terakhir, nomor 15.
nih? Ada Pak. Graf. Graf. Graf itu artinya apa sih? Apa Pak? Graf artinya apa Mas Graf? Maaf. Oh, nama diambil dari dulu tempat kerja Bapak Pak. Perusahaan percetakan buku Pak. Grafindo Pratama. Disingkat jadi Graf. Grafindo Pratama. Disingkat jadi Graf. Anak ya. Perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri kali ya? Bukan Pak. Bapak kemarin jadi bendara umum ya, percetakan buku Pak. Oh gitu. Iya. Nama itu, saya pikir ada arti khusus apa bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa apa berarti. Unik. Iya. Inilah namanya. Enggak apa biar beda dengan yang lain ya. Oke, lanjut Mas Graf. Baik Pak. Di nomor 15, PT Jatayu akan memotong dan membuat bukti potong PPh pasal 23 dari 2% dari 30 juta yang sebesar 600.000. Lalu PT Jatayu juga akan dipungut PPN oleh KKP Dino sebesar 3 juta, 10% dikali 30 juta, dan atas PPN yang dipungut itu akan menjadi pajak masukan bagi PT Jatayu dan pajak keluaran bagi KPP Dino dan rekan-rekan. Lalu pada laporan laba ruginya PT Jatayu akan membuat beban jasa konsultan sebesar 30 juta dan pada KPP Dino mendapatkan usaha sebesar 30 juta. Lalu pada laporan posisi keuangannya PT Jatayu dapat pengurangan kas sebesar 29,4 juta dan hutang Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Halo? Sudah dengar apa? Ya, coba lagi. Pada laporan posisi keuangan, PT Jatayu lakukan pengurangan kas sebesar 29,4 juta dan hutang PPh 23 sebesar 0,6 juta atau 600.000. Lalu KKP Dino dan rekan-rekan melakukan penambahan kas sebesar 29,4 juta dan PPh 23 yang dibayar di muka sebesar 0,6 juta. Ya Pak. Oke, sekarang di laba rugi Jatayu gimana tadi? Ada biaya beban jasa konsultan 30 juta di PT Jatayu. Terus KKP Dino dan rekan-rekan pendapatan usaha 30 juta. KKP Dino pendapatan usaha berapa? 30 juta. 30 juta. Terus apa lagi? Di laporan posisi keuangan pengurangan kas sebesar 29,4 juta serta hutang PPh 23 0,6 juta Pak. Begitu juga di KPP Dino penambahan kas sebesar 29,4 juta dan PPh 23 dibayar di muka sebesar 0,6 juta Pak. Yang motong pasal 23 siapa nih? Yang motong pasal 23 siapa? PT Jatayu. Lapor SPT pasal 23 ya. Dan juga dipungut PPN. Kalau KKP Dino dipotongnya akan jadi apa? Jadi apa? Tadi begitu. Atau mic-nya yang kurang bagus. Oke lah, intinya pasal 23-nya nanti jadi kurang, bisa dikreditkan ya. Di tahunannya KKP Dino dan rekan. Ya.
Ya, Pak. Oke, jam 15 lah. Jam 3 pas. Lanjut kita ke materi ya. Tadi Michelle udah bisa rekam nggak ya? Belum ya? Belum saya kasih ya? Sorry, lupa. Ya, silakan. Oke, nanti jangan lupa yang tugas screenshot ya. Oh.